Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian, khususnya sahabat Suara Pahum Umsu. Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Walaupun sesungguhnya mereka-mereka yang pakai alma mater Umsu ini adalah mahasiswa program RPL kita, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, alhamdulillah hadir bersama kita ini jauh-jauh dari Jakarta. Ini siap. Ada Mas Hardianto ya. Siap, Bapak. Mas Hardianto, kemudian Mas Aldi Saputra ya, jauh-jauh dari Jakarta. Nah, silakan nanti Mas Hardianto dan Mas Aldi untuk menyapa teman-teman kita. Nama podcast kita ini Sahabat Suara Pahum Umsu. Nah, ini resmi medsosnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi untuk menyingkat waktu teman-teman sekalian, kita langsung sapa Mas Hardianto, apa kabar ya? Baik, Bapak. Kabar baik ya, Mas Aldi baik juga ya. Alhamdulillah. Ya, ini biar jangan penasaran teman-teman sahabat Suara Pahum Umsu, mohon dulu perkenalan singkat dulu dari Mas Hardianto dan Mas Aldi. Silakan sekaligus menyapa teman-teman kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianto, saya dari Bekasi, khususnya Jabodetabek. Jabodetabek, Bekasi. Siap, Bapak. Iya. Dan kita datang ke kampus UMSU untuk mengenal semua para dosen, para teman-teman yang ada di kampus, dan ingin melihat bahwa RPL ini nggak hanya online aja, kita bisa datang ke kampus juga. Iya. Dan memang acara datang ke Medan ini memang khusus untuk di UMSU, Bapak. UMSU hadir ya. Hadir. Untuk melihat kampus ya. Untuk melihat kampus. Jangan sampai nanti kita kuliah-kuliah nggak ngerti kampusnya. Kampusnya ya kan. Mas Aldi gimana? Iya, saya alhamdulillah saya dari Jakarta, asal Medan. Cuma sudah domisili di Jakarta. Iya. Terus saya melihat dulu saya sering mendengar UMSU ini universitas yang sangat bagus dan baik banget di Sumatera Utara ya. Iya. Nah, ketika sekarang ini saya punya kesempatan, saya mencoba masuk beserta teman-teman. Kita main ke sini untuk menjalankan program RPL, bersilaturahmi dengan para dosen, untuk mengenal satu sama lain dengan dosen-dosen. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik di sini. Terima kasih buat. Baik, itu teman-teman sahabat Suara Pahum Umsu. Kita di samping tadi nanti akan mengenal Fakultas Hukum Umsu, kita kenal sedikit dulu profil dari Mas Hardianto ya. Ini di Jakarta aktivitasnya apa, Mas Hardianto? Siap, saya sendiri aktivitas itu di modifikasi interior mobil, Bapak. Modifikasi interior mobil, tapi yang dimodif itu makin keren-keren. Makin keren yang dimodif ya. Jadi berarti hukum bisnis ya. Nah, kita memang ambil hukum bisnis. Kenapa? Kita biar tahu. Karena hukum ini kan selalu update ya, selalu update, dan kita juga harus pengen tahu bahwa seorang bisnis juga harus mengerti tentang hukum, biar kita tidak melanggar sesuatu apapun yang nanti kedepannya gitu. Iya. Di tengah kesibukan Mas Hardianto sebagai pebisnis lah di Jakarta ya. Alamatnya di mana di Jakarta itu? Saya tuh di Bekasi, di Jalan Cikuniraya nomor 44 Bekasi Selatan, Bapak. Kalau boleh tahu Mas Hardianto, mana tahu teman-teman sahabat Suara Pahum Umsu lebih mengenal nanti. Mana tahu mereka ke Jakarta. Siap. Kira-kira bisnisnya ini lebih spesifik ke apa ini sekarang ya? Kita mempercantik di bagian interior mobil, Bapak. Ya, dengar kabar artis-artis di Indonesia, artis-artis Jakarta kesana semua ini, dengar ya. Alhamdulillah masih dipercaya, Bapak. Oh, jadi benar ini memang? Iya, betul. Memang kita mencoba bahwa membuat inovasi, modifikasi di bagian interior mobil itu sebagaimana menjadi fashion. Nggak hanya standar dari pabrikan, tapi dari Hardi Klasik. Perusahaan kami itu namanya Hardi Klasik, Bapak. Oh, Hardi Klasik ya? Hardi Klasik. Nah, Hardi Klasik itu kita berkembang mempunyai teknologi-teknologi di mana di bagian daleman interior mobil itu kita membuat yang menjadi lebih luxury, lebih nyaman, dan pastinya menjadikan kepercayaan diri naik 100%. Iya, ini bukan promosi teman-teman. Bukan promosi. Artinya, ternyata mahasiswa yang ikut program RPL ini di tengah kesibukan beliau di Jakarta, makanya tadi saya kaitkan dengan artis. Untuk tidak melanggar kode etik keartisan, kira-kira gitu. Kalau boleh, siapa kira-kira salah satu artis saja yang bisa disebutkan yang
yang apa namanya, yang berurusan dengan yang pernah berurusan dengan bisnis Mas Hardianto. Kira-kira gimana? Itu kalau melanggar kode etik nggak ya? enggak sih, tapi kan nggak apa-apa lah, namanya kita juga memang beneran kita yang mengerjakan ya, kita mengerjakan. Nah, ada beberapa artisnya si Mas Raffi, ada Raffi Ahmad, ada Mas Atta, itu Lamborghini-nya kita. Lamborghini-nya, iya. Jadi memang kita namanya bisnis itu kan inovasi dan inovatif ya. Iya. Kita harus mengembangkan sesuatu yang memang kita itu terkeren, terkecelah, terwadidaw. Nah, baik, itu kita tinggalkan soal bisnis Mardianto ya, sebelum ke Bang Aldi ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bang Hardianto itu, kalau panggilan Medannya Bang ya, kalau Jakarta Mas ya. Apa yang membuat Mas Hardianto untuk melanjutkan pendidikan studi S1 lah ya, sehingga jatuh pilihannya ke Fakultas Hukum UMSU. Nah, itu informasinya dari mana dan kenapa menentukan pilihannya di UMSU, kira-kira gitu. Boleh diceritakan sedikit, Bang? Oh, sedikit ya, ceritakan lah. Jadi gini, waktu di zaman dahulu kita itu tidak pernah namanya pengen sekolah tinggi, tapi tidak ada untuk membayarnya. Oh, perekonomiannya sangat sulit. Sangat sulit waktu itu. Makanya di sini saya mumpung dikasih kesempatan dan dikasih jalan sama Allah untuk melanjutkan sekolah yang tertunda di waktu dulu memang orang tua kami itu tidak mempunyai gitu. Kalau Bang Aldi sendiri aktivitas sehari di Jakarta apa ya? Saya bergerak di bidang yang hampir sama otomotif. Otomotif juga, iya. Pengadaan juga untuk di beberapa instansi. Iya. Kalau nama UMSU kan nggak asing sama Bang Aldi ya? UMSU sangat nggak asing buat saya. Dulu saya juga ingin kuliah tapi dengan keterbatasan. Akhirnya ya tapi saya sering main ke sini, berkunjung ke sini karena teman-teman banyak. Iya. Jatuh pilihannya ke UMSU karena memang apa ya, akreditasinya unggul dan lain sebagainya itu ya. Unggul dan saya punya teman tuh yang sudah lulus dari sini tuh sukses. Iya. Amin. Bersinar semua. Menyala. Wadidaw ya. Iya, wadidaw ya. Itu yang buat saya, wah, ini kesempatan saya untuk melanjutkan pendidikan itu. Ini alma mater baru diambil atau gimana nih? Iya. Ini nanti mau saya bawa Bapak. Jadi mau naik pesawat pun nanti saya bawa, saya akan jam berapa terbang? Jam 8 kita. Oh, jam 8 malam nanti berangkat. Jadi di pesawat pun jangan kita pakai biar bangga menjadi mahasiswa UMSU ya. Yang unggul, cerdas, terpercaya. Itu tagline kita ya. Jadi UMSU unggul, cerdas, terpercaya. Fakultas Hukum tegaskan pengabdian. Nah, itu tagline kita. Nanti minta Bang tegaskan pengabdian. Nanti minta Mas Aldi sama Mas Hardianto waktu di Jakarta, tapi nggak usah lah menjerit-jerit kali di tengah lapangan kan. UMSU kan nggak mesti kali. Tapi itulah tagline kita. Nah, pesan lah terakhir mungkin Mas Hardianto sama Mas Aldi, kan ini apa namanya, podcast kita ini kan akan kita kirim nanti ke teman-teman sesama RPL ya. Apa kira-kira pesan untuk teman-teman yang seangkatan lah dengan Mas Hardianto dengan Mas Aldi? Kan kita ada jumlah sekitar 87 orang ini seangkatan dengan Mas Hardianto kan. Nah, apa pesannya kira-kira sama teman-teman? Tapi kalau kita memberikan buat teman-teman ya, Bapak, mungkin di mana kita itu nggak hanya sebatas RPL itu kan hanya online aja. Betul. Kalau bisa disempatkan waktu untuk melihat kampusnya. Jadi kita juga harus tahu dosen kita siapa, kampus kita seperti apa. Nanti kalau setelah kita kuliah, bahasanya kuliah, tapi ditanyain dosen nggak tahu, agak bingung. Kalau dosen kan pasti tahu ya, karena kan ngajar masuk ya, tapi kan tatap muka secara offline kan belum ada ya, karena kan ini sifatnya online ya. Betul. Nah, betul juga jadi itu. Teman-teman untuk yang RPL mungkin seangkatan kita ini diwajibkan sih. Harus datang ke kampus ya. Datang ke kampus ya. Ya ini teman-teman menarik ini. Beliau mengeluarkan KTM. Iya, Universitas Sumatera Utara, Hardianto ya. Hardianto SH nanti, Pak. Hardianto SH. Mas Aldi udah ngambil Mas Aldi udah ngambil ATM juga? Udah ya. Apa tuh? Wah, keren banget.
Wow, Aldi Saputra. Aldi Saputra ya, dengan Putu yang gagah ya. Nah, mungkin teman-teman yang gabung di RPL nanti bisa juga ngambil ATM di kampus, walaupun sebenarnya beberapa orang memang sudah ada yang ngambil. Ada yang main kirim ya. Sangat bangga Bapak. Iya, sangat bangga ya. Iya, jangan sampai nanti ini namanya hilang, dilaminating. Dilaminating. Ya. Iya, dilaminating. Karena memang adanya RPL ini, Pak, Iya. saya itu sangat bangga dan sangat senang. Iya. Yang tadinya kita mempunyai cita-cita yang kenapa nggak sekolah dulu gitu Iya, kan? iya, Kita iya. bisa melanjutkan lagi di universitas ini, di Universitas UMSU yang memang adanya program RPL ini. Ya, RPL ini kan sudah banyak sebenarnya di beberapa perguruan tinggi, dan yang menjadi menarik bagi kita tadi kan pilihan Mas Hardianto sama Mas Aldi di segitu banyaknya kampus yang buka RPL, kok jatuh pilihannya ke UMSU dan Fakultas Hukum UMSU gitu kira-kira kan. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, karena di media sosialnya, kredibilitasnya, kemudian akreditasi unggul dan seterusnya. Dan satu informasi yang menarik, bahwa ijazah kita di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sudah diakui di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya BANPITI ya, Badan Akreditasi Nasional. Jadi kalau di Malaysia itu ada namanya, di luar negeri itu MQA. Nah, MQA jadi ijazah kita itu laku di, artinya bukan laku untuk dijual ya, artinya ketika untuk melamar pekerjaan di Malaysia sudah diakui. iya diakui oleh negara lain. Apalagi kita di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Kan gitu kan. Nah, itu teman-teman Suara Pahum UMSU dimanapun Anda berada. Jadi salam kenal dari teman kita mahasiswa RPL, ada Mas Aldi Saputra, kemudian Mas Hardianto. Jadi kalau teman-teman nanti berangkat ke Jakarta atau apalagi tadi mau apa namanya? Modifikasi. Di sini Modifikasi atau mau kuliah di UMSU, langsung Ya, aja Pak. tapi saya kira antrinya sudah panjang. Kenapa? Karena artis di Indonesia tempat beliau ini. Amin, amin, tempat amin, beliau amin. ini. Ya, dan tadi lagi ngobrol-ngobrol di luar, sudah banyak yang menelepon beliau. Makanya harus berangkat pulang ke Jakarta. Nah, pesan terakhir untuk teman-teman Suara Pahum UMSU, kira-kira Untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, kalau memang case-nya seperti saya, adanya RPL di Fakultas Hukum Iya. atau mau fakultas yang Fakultas lain, lain, iya. ini kampus UMSU ini sangatlah cocok untuk teman-teman semua. Iya. Karena di sini tidak melihat umur, Iya, umur iya. berapapun boleh masuk, dan di situ memang ijazahnya juga kita benar-benar Iya. bisa diakui sama negara Lain. Malaysia, iya. ya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton podcast ini, mau saudaranya, mau teman-teman siapapun, Iya. silakan daftar di UMSU biar kita nanti bisa bertemu di kampus UMSU Sumatera Utara. Itu bukan jualan teman-teman sekalian, hanya promosi saja. Bedanya tipis loh. Iya, beda tipis. Pokoknya Mas Aldi, wadidaw. Wadidaw. Kurang lebih sama. Oh, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Jadi oke, saya kira sampai di sini jumpa kita teman-teman sekalian. Nanti kalau di lain waktu dan lain kesempatan kita akan kaji apa namanya, tanya-tanyain lagi tentang bagaimana sih Mas Hardi di usia yang ke 34 tahun. 34 tahun. 34 Sudah sukses, lalu kemudian saat ini beliau mau menggali ilmu pengetahuan tentang hukum. Nanti kita akan gali lagi informasi-informasi tentang beliau, lalu kemudian kiat-kiatnya bagi kaum muda, sahabat Suara Pahum UMSU biar juga sukses ke depannya, apalagi dengan menggunakan gelar sarjana hukum. Hukum itu mulai dari yang mau dimasukkan dalam rahim ibunya sampai mau dimasukkan dalam liang lahat akan bersentuhan dengan hukum. Maka selaku warga negara wajib dan harus mengetahui tentang hukum yang berlaku di negara kita. Saya kira demikian. Siap, Terima kasih Pak. atas Terima kasih waktunya. Nanti sampai ketemu di lain waktu. Dan kami doakan semoga nanti di pesawat tidak terjadi apa-apa. Amin, amin, amin. Dan kalau kami nanti ke Sivitas Akademika Fakultas Hukum sudah datang ke Jakarta, nanti kita akan kontak-kontakan, nanti ngopi bareng di sana. Sangat Ya. senang Bapak. Ditunggu di Jakarta Pak. Siap, insya Allah. Terima kasih. Demikian sahabat Suara Pahum UMSU. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.